Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebagai pengganti dari perkuliahan kita yang lalu, maka saya akan menjelaskan tentang tugas yang Anda kerjakan melalui GCR mengenai surat kuasa khusus terhadap kasus Tuan Adistia yang sudah kita bahas, baik dari jenis perbuatannya, juga dari urutan, ya, para tergugat dan turut tergugat. Saya akan share screen terhadap tugas-tugas untuk menjelaskan secara langsung. Oke ya, jadi di bawah ini, adalah bahan, ya, yang sudah kita sepakati sebagai tugas. Ya, inilah bahan dasar untuk membuat surat kuasa khusus. Ya, jadi bahan dasar ini nanti dijadikan tema utama dalam membuat surat kuasa khusus. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, tugas yang sudah Anda lakukan. Tugas yang sudah Anda lakukan dan sudah Anda kumpulkan melalui GCR. Nah, yang pertama adalah atas nama Aisyah Thalia. Kita lihat, kalau mengacu kepada video-video, maka hampir semua surat kuasa khusus selalu memuat istilah ini. Oke, jadi apa yang ditulis oleh Mbak Aisyah inilah ciri pertama dari suatu surat kuasa khusus. Kemudian berikutnya adalah informasi mengenai pemberi kuasa, yaitu ini. Nah, informasi ini penting, ya, karena pertama untuk menentukan domisili hukumnya. Ya. Walaupun di dalam ketentuan pasal 118 HIR, ya, itu yang mengutamakan domisili dari tergugat. Namun terdapat pengecualian-pengecualian dalam hal tertentu, domisili itu dapat, ya, domisili pengadilan yang akan memeriksa perkara ini dapat memilih, si penggugat dapat memilih domisili berdasarkan kediamannya. Ya, ini menjadi penting. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi adalah ini ada informasi bahwa Tuan Adistia ini sebagai pemberi kuasa. Ya, istilah yang digunakan adalah pemberi kuasa. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan menerangkan dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada. Nah, ini nama pengacaranya. Ya. Nama pengacaranya, kemudian disebutkan warga negara Indonesia, profesi advokat. Sebenarnya nggak usah ditulis profesinya, ya. Nggak perlu pakai profesi sebenarnya. Cukup advokat pada kantor advokat dan hukum. Tapi nggak apa juga ditulis juga, karena juga nggak ada larangan. Ya. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah kalimat yang berikut ini. Kalimat berikut ini penting untuk diketahui bersama bahwa dengan adanya bertindak
baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, itu Anda dapat melimpahkan ya, salah satu atau melimpahkan kegiatan kepada rekan Anda. Tapi persoalannya adalah ya ternyata advokatnya cuma sendiri. Nah, kalimat ini menjadi benar ya, kalimat ini menjadi benar jika ada lagi di sininya, misalnya Rocky. Nah, ini baru benar nih, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Karena jadwal persidangan itu tidak tentu, ya, tidak ada kepastian dalam jadwal persidangan kapan sidang itu mulai dilaksanakan, sehingga kita butuh rekan ya, untuk saling bergantian. Tapi kalau sendiri begini, nggak perlu ada secara bersama-samanya, ini nggak perlu sebenarnya, ya. Tapi ini nggak fatal lah. Tidak menyebabkan surat kuasa tersebut batal ya, menumpuk. Oke. Nah, kemudian disebut sebagai penerima kuasa ya. Jadi ini pemberi kuasanya, ya ini pemberi kuasanya memberikan kuasa kepada penerima kuasa. Artinya surat kuasa khusus ini walaupun dia ya adalah suatu perbuatan hukum yang tunduk kepada hukum perjanjian, namun pada dasarnya sifat dari pendelegasiannya adalah sepihak, yaitu dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Nah, akibatnya nanti di tengah jalan bisa saja pemberi kuasa ini memutus pihak, karena memang bahasanya adalah ya, melimpahkan atau memberikan kuasa dan wewenang. Ya, bisa saja terjadi. Dan tidak mungkin nanti penerima kuasa mengatakan memutuskan kuasa. Enggak, ya, tapi mengembalikan kuasa karena dia adalah penerima. Ya. Bahasanya penerima ya, bukan pemberi tapi penerima. Sehingga kalau ingin melepaskan dari kuasa ini, maka harus buat surat namanya mengembalikan kuasa. Nah, walaupun ini sepihak, tetap membutuhkan kesepakatan sehingga dibutuhkan tanda tangan dari penerima kuasa. Ya. Kalau penerima kuasa nggak tanda tangan, tidak berlaku nanti dalam proses persidangan. Oke. Nah, kemudian bawahnya, ya ini sudah sesuai dengan apa yang kita sepakati kemarin. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari surat kuasa khusus ya. Ada ininya nih. Ya, ada ininya. Ada kata khusus. Ya. Walaupun sebenarnya di dalam tadi di awal ya, di awal ini, nah ini sudah ada juga surat kuasa khusus. Logikanya harusnya ketika sudah disebutkan surat kuasa khusus di atas, nggak perlu lagi ada kalimat khusus di bawah. Tapi yang menjadi persoalan adalah ini merupakan ciri khas secara konvensi dalam praktek peradilan seperti ini, dan juga ada surat edaran Mahkamah Agung tentang surat kuasa khusus. Oke, nah kemudian kita kemarin sudah sepakat ya bahwa tergugat satunya adalah Bang Pailit, ya. Kemudian tergugat duanya adalah Nyonya Sibutar-Butar, nih kurang nyonya nih, depannya. Nyonya Sibutar-Butar, baru tergugat 3 Agus Purna, gitu kan. Kemudian tergugat berikutnya adalah notaris sebagai turut tergugat karena dia adalah pejabat publik, dan BPN, ya.
Nah, cuma di sini ketidaktepatannya yang nanti akan dipertanyakan oleh hakim dan lawan, dan juga memunculkan potensi untuk dibatalkannya surat kuasa ini karena tidak jelas, ya maka ini ada harusnya kalimat tergugat satu, di sini tergugat dua, turut tergugat dua, ya, tetap disusun, ya. Seharusnya seperti itu, ya, di ranah turut tergugat ini. Oke. Kemudian kita lihat ke bawah, nah ini juga sudah menunjukkan ketepatan dalam membuat kalimat, ya. Ya walaupun sebenarnya ini masing-masing cara gaya stylish, ya. Tapi kalau saya nggak begini. Nah, tapi ini juga nggak masalah. Adapun yang menjadi alasan penggugat mengajukan perbuatan non hukum, artinya objek dalam surat kuasa ini adalah PMH. Karena adanya perbuatan non hukum yang dilakukan oleh tergugat satu, dua, tiga, turut tergugat. Nah ini karena nggak ada tadi, ya, turut tergugat satu dan duanya itu harusnya juga disebutkan. Dan yang lebih penting sebenarnya kalimat ini nggak perlu, ya, pemalsuan data otentik, karena ini bahasa pidana nih, ya. Ini yang perlu saya tekankan, jangan sampai menggunakan istilah atau konsep-konsep pidana dalam perkara perdata. Itu akan membuat gugatan Anda menjadi sumir nantinya. Itu hindari konsep-konsep dari ranah hukum lain, ya. Gunakan konsep-konsep dari ranah hukum perdata itu sendiri. Oke, kemudian mengenai sertifikat hak milik laksana dalam. Oke, nah di sini ada kekurangannya, ya, yaitu wilayah hukum mana, kompetensi absolut mana yang akan mengadili ini. Maka sebenarnya di sini, ya, ada bahasa begini, melalui pengadilan negeri Jakarta, ya, kita lihat tadi, Jakarta mana ini, satunya Jakarta Barat, ya, ke barat, berarti di sini harus ada kalimat melalui pengadilan negeri Jakarta Barat. Nah, inilah kompetensinya, ya, kompetensi mengadili. Ya, kalau di video yang sudah sudah saya bagikan, itu ada kalimat ini, ya. Sehingga nanti kita tahu bahwa gugatan itu akan dilayangkan ke sini, ya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oke. Nah, kemudian kita lihat job desk-nya, ya, job desk-nya. Selanjutnya mengenai hal tersebut di atas, ini kata bahasa Indonesianya, ya, agak ini agak kurang. Kalau sudah selanjutnya mengenai hal seperti atas, biasanya di sini koma, ya, biasanya. Penerima kuasa diberi kuasa untuk membuat, menyusun, menandatangani, dan mengajukan replik jawaban konvensi, duplik konvensi, mengurus surat-surat dan permohonan lainnya diperlukan menghadap pejabat-pejabat yang berwenang, PN, notaris, hakim, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, jadi pemerintah maupun swasta. Ya. Nah, kalimat ini ada yang kurang. Ya. Yang kurang itu adalah ruang lingkupnya. Anda menjadi kuasa pada pengadilan negeri atau sampai kepada pengadilan tinggi atau sampai kepada Mahkamah Agung. Karena kalau kita lihat kalimat ini, ya, menghadap pejabat-pejabat yang berwenang, koma, hakim pengadilan negeri, artinya ini tidak merujuk kepada ruang lingkup pekerjaan. Karena hanya menghadap, ya, menghadap pejabat-pejabat.
Tapi harusnya ada kalimat ya setelah instansi pemerintah umum swasta atau di sini bisa ditambahkan kalimat dalam ruang lingkup misalnya gitu ya. Misalnya di sini gitu ya. Sorry. Oke, misalnya dari sini ya dalam ruang lingkup pengadilan negeri. Ya, ini ruang lingkupnya. Nah, tapi kalaupun sampai hanya apa namanya hanya sampai disebut di sini boleh saja ya, tergantung dari pemberian kuasanya. Kalau pemberi kuasa itu menginginkan kita sampai ke pengadilan tinggi, maka disebut dalam ruang lingkup pengadilan tinggi. Kalau pemberi kuasa menginginkan kita sampai ke Mahkamah Agung, disebut dalam Mahkamah Agung. Ya. Tapi perlu diingat ya, dalam video itu juga saya sebutkan untuk surat kuasa khusus ya, dalam upaya gugatan itu hanya diperbolehkan sampai di Mahkamah Agung. Ya. Nanti kalau sudah di Mahkamah Agung, misalnya kasasi, nanti bikin surat kuasa baru lagi. Ya. Nanti PK juga bikin surat kuasa baru lagi. Dalam praktek terjadi seperti itu. Saksi-saksi mengatakan ya sudah menerima perdamaian dan atas persetujuan menolak atau menerima perdamaian atas persetujuan kuasa. Ya, ini kalimat ini ya menolak atau menerima perdamaian atas persetujuan pemberi kuasa saat ini melalui peraturan mediasi yang terbaru ya perdamaian dalam persidangan atau pengadilan itu tidak boleh diwakilkan. Nah, ini berarti yang Aisyah belum update peraturan terbarunya ya, tentang mediasi. Itu tidak boleh diwakilkan. Boleh nggak datang pengacaranya? Boleh, tapi nggak boleh pengacaranya sendiri. Klien tetap wajib hadir. Nah, jadi ini perlu dirubah nanti kalimatnya. Serta diberi kuasa. Nah, ini harusnya spasi di sini ya, tengah-tengah ini spasi. Serta diberi kuasa untuk bukan spasi, maksudnya di enter ya, supaya dia kalimat ke bawah. Untuk menerima pembayaran dan untuk itu berwenang membuat ini tambahan nggak apa-apa. Nah, ini kalimat yang terakhir ini ya di surat kuasa ini diberikan hak substitusi secara tegas dan hak retensi. Ini harusnya di kalimat berikutnya lagi ya, di enter dulu di bawah. Umumnya seperti itu. Tapi kalau dibuat seperti ini juga nggak ada larangan. Ya. Tapi nggak elok gitu karena konvensinya ini dibikin satu halaman lagi, satu baris lagi. Ya, selalu ada kalimat seperti ini. Ya mengenai hak substitusi ada di video ya, saya nggak perlu menjelaskan di sini. Nah kemudian tanggal, nah harusnya tanggal ini bukan di sini ya. Jadi tanggal itu bukan di sini, tapi ada di sini. Dan nggak perlu ditulis Jakarta Selatannya, cukup Jakarta 18 September 2022. Nah di sini harusnya tanggal itu ya, di bawah pemberi kuasa. Nah, kemudian kita lihat, nah ini dia kan pemberi kuasanya Adistia ya. Kemudian ada materi yang terbaru, sekarang aturannya 10.000. Oke, nah kesalahannya adalah, dan ini kesalahan cukup fatal, ya, materi 10.000 ini bukan ditulis materi, ya, tapi dikotakin. Nanti kalau Anda ujian advokat juga begitu, ya, dikotakin. Nah, kemudian apa kurangnya? Harus ditandatangani. Ya, di dalam video yang sudah saya bagikan, bagaimana cara menandatanganinya? Ya, menandatanganinya tuh, nah, setengah di dalam, setengah di luar. Ya, setengah di dalam, setengah di luar. Setelah itu apalagi kekurangannya? Tanggal, ya. Walaupun sudah ada tanggal 18 September, tapi tanggal ini tanggal surat. Kalau Anda perhatikan di materi itu ada kolom tanggal di sini. Ya. Nah, ini Anda harus tanggalin. Tanggal berapa? Jadi beda antara tanggal surat dengan tanggal penandatanganan. Ya.
Istilahnya dua itu. Ada tanggal surat, ada tanggal penandatanganan. Dan harus diberikan tanggal, kalau di video Anda tonton, harus diberikan tanggal yang tintanya sama dengan tanda tangan. Ya, nggak boleh beda tuh. Itu perintah undang-undang itu, ada di undang-undang bea materai. Nah, tanggal berapa nih? Misalnya baru ketemu kliennya tanggal 19, tulis tanggal 19. Tanggal 19, bulan 9, 2022. Sesuai kolomnya. Nah, ini baru benar. Ya. Penerima kuasa, tanda tangannya kapan? Nanti aja. Saat mau daftar juga bisa. Ya. Atau kalau ingin menimbulkan image yang baik bagi klien, gitu ya, tanda tanganin aja langsung. Gak ada masalah. Fotokopi, biasanya klien minta kopinya itu. Ya, jadi selalu berikan klien kopi dengan tanda tangan lengkap. Ya, dengan tanda tangan lengkap, termasuk Anda juga sudah menandatangani. Kalau enggak, misalnya nanti di pengadilan saat kita daftar itu kan ditanyakan, ini kenapa belum tanda tangan? Nanti kan dipanggil suruh tanda tangan di depan hakim. Ya, sama aja sebenarnya. Ya, cuma ini masalah membangun kepercayaan kepada klien. Nah, di ujian advokat ini paling penting nih. Banyak yang gagal di sini. Ya, banyak yang gagal di sini. Karena lupa ngasih tanda tangan dan materinya nggak ditulis, nggak dibikin kotak, harusnya dibikin kotak. Itu baru tulis materai 10.000, tanda tangani, kasih tanggal. Ya. Nah, itu hal yang paling utama yang harus dipahami oleh setiap calon sarjana hukum. Ya, yang pertama itu adalah eh, status pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kemudian ini mengajukan gugatan, gitu ya. Nah, turutan tergugatnya, ya. Kemudian eh, kemudian domisili atau kompetensi mengadili nanti ada bisa di sini, ya. Atau bisa juga dipindah. Kalau saya biasanya begini. Kalau saya biasanya saya nih ya, saya ada di sini, ya, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kalau saya di situ, ya. Tapi bebas tempatnya, boleh di situ, boleh di sini, ya, boleh di sini sambung boleh. Oke, itu berarti 1, 2, 3, ya. Kemudian ini tadi ruang lingkupnya, ya, ruang lingkup job desk kita pengadilan negeri, hanya pengadilan negeri atau sampai pengadilan tinggi atau sampai Mahkamah Agung, gitu ya. Kemudian tanggal ada di sini, ya. Kemudian materai, ya, gambar materainya, gitu ya. Kemudian tanda tangannya itu setengah di dalam, setengah di luar. Baru tanggal dari penandatanganan. Jadi kalau eh, tanggal suratnya tanggal 18, baru ketemu sama pemberi kuasa tanggal 20, tulis tanggal 20, jangan ditulis tanggal 18, ya. Tapi tulis tanggal 20. Ya. Ingat tintanya harus sama dengan tanda tangannya. Ya. Nah, itu adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ya, karena Mbak Aisyah ini ada beberapa kesalahan, jadi nilainya nggak full. Ya. Saya kasih 80 karena ini masih belajar. Tapi kalau di praktek salah satu gitu nggak dapat nilai 80 itu langsung diulang sama hakim. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.